surgawi terus menjagaku, mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dibimbingnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku diletak, Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini masih diberikan hari yang baru dengan semangat baru, dan kita percaya juga dengan berkat yang baru dari Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa pokok dari Warta Gereja. Yang pertama, dengan memperhatikan situasi dan kondisi terkait dengan pandemi COVID-19, maka ibadah Minggu di Gereja Kristen Jawa Sambangan Keradenan masih diselenggarakan di kediaman keluarga masing-masing yang dipandu melalui streaming. Majelis GKJ Sambangan Keradenan mengucapkan selamat beribadah, selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Pengkhotbah yang melayani ibadah pada pagi ini adalah Saudari Novena Kris Handayani SAG, calon pendeta GKJ Sambangan Keradenan.
Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Majelis Gereja Kristen Jawa Saman Keradinan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin 9 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang ibadah GKJ Saman Keradinan. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis dan jemaat dimohon mendukung di dalam doa. Majelis GKJ Saman Keradinan akan melayankan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Riko Febrianto dengan Saudari Francisca Natalia Suci Widyastuti, keduanya warga GKJ Saman Keradinan dari kelompok Bendan. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan sesuai dan memperhatikan protokol kesehatan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GKJ Sambangan Keradinan. Jemaat dimohon mendukung di dalam doa. Demikian beberapa pokok dari warta gereja. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah pagi ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait pertama dan keempat. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan karya-Mu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan karya-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita pujikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 36, bait pertama dan kedua, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku.
Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah yang diberikan bagi kita pada hari ini dipetik dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Berita anugerah terambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 457 bait pertama dan keempat, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat disilakan duduk. Sebelum menerima pelayanan firman dan juga khotbah, marilah kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena cinta kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu untuk bisa beribadah. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau telah menyertai dan juga melindungi segala aktivitas kami sepanjang satu minggu ini ya Tuhan. Pada saat ini, kami pun masih merindukan penyertaan dan juga pemeliharaan iman dari Engkau melalui sapaan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk Engkau ajar. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima segenap perintah dari firman-Mu agar kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karenanya ya Tuhan, berikanlah Roh-Mu yang kudus agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terlebih Tuhan, kami bisa melakukan segenap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk bisa menyampaikan firman dan juga khotbah di hari Minggu ini Tuhan, tolong Tuhan Yesus sendiri yang memimpin agar setiap tutur kata yang keluar dari bibir hamba ini Tuhan, semuanya berasal dari Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami seluruh umat-Mu siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu 8 November 2020 hari ini
terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita persiapkan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus bagi kita semua. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan adik-adik yang sedang mengikuti siaran live streaming, siaran streaming ibadah Minggu pagi hari ini, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini diberikan judul Berpengharapan Sambil Berjaga-jaga dengan Setia. Untuk mengawali khotbah pada hari ini, ada suatu kisah nyata yang pernah saya dengar beberapa saat lalu yang mengisahkan mengenai perjalanan hidup seorang desainer baju kenamaan Indonesia, yang mana pengalaman hidup yang pernah dilaluinya itu pada akhirnya membawa perubahan besar dalam hidupnya hingga pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika di bulan Mei tahun 1998, kita mengenal ada satu peristiwa yang cukup besar yang dialami oleh bangsa Indonesia, yakni ada, kalau dalam bahasa Jawa itu gegeran atau kerusuhan Mei 98. Dan pada saat itu salah satu warga Indonesia yang mengalami dampak dari kerusuhan 98 ini adalah sang desainer kenamaan Indonesia ini. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kondisi kota di mana
sang desainer ini tinggal sangat mencekam. Betapa tidak, ia yang adalah keluarga dari kalangan minoritas harus menghadapi tekanan-tekanan dari sekelompok orang yang hendak menjarah harta benda milik sang desainer ini. Dan kemudian apa yang terjadi di dalam hari-hari ketika kerusuhan 98 itu terjadi sungguh sangat membuat keluarga dari sang desainer ini merasa tertekan. Bahkan pada saat itu dikisahkan oleh sang desainer ini dalam kesaksiannya, yang dahulunya hidup dari keluarganya ini penuh dengan kelimpahan, hidup dalam kecukupan, namun dalam waktu yang singkat semua harta bendanya ini harus direlakan. Harta bendanya dijarah, bahkan beberapa aset-aset yang dimiliki oleh keluarga dari sang desainer ini dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian apa yang dialami oleh sang desainer ini membawanya pada suatu titik terendah dalam hidupnya, sampai-sampai ia mengatakan, apakah bakti yang keluargaku lakukan kepada Tuhan, apakah kebaikan yang selama ini aku lakukan, apakah pelayanan yang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga besarku ini tidak cukup untuk menghindarkan kami dari persoalan hidup. Sungguh kita bisa membayangkan betapa sulitnya kondisi hidup dari sang desainer itu pada saat itu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari kemudian sang desainer ini berjalan-jalan ke tengah kota. Dan ketika ia berjalan-jalan, ia bertemu dengan seorang anak kecil. Dari kejauhan ia mengamati anak kecil ini. Dilihatnya pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus kering, tapi ia melakukan suatu pekerjaan, yakni ia menjual koran kepada orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Dalam pikiran sang desainer ini, ia memikirkan, bukankah seharusnya anak kecil ini masih bersekolah? Bukankah seharusnya anak kecil yang dijumpainya ini mengalami kebahagiaan, merasakan sukacita, menikmati masa mudanya, bermain bersama dengan teman-teman sebaya. Hingga kemudian ia mendekati sang anak kecil ini dan bertanya, "Nak, mengapa kamu harus berbuat demikian? Kenapa kok kamu jualan koran? Bukankah seharusnya kamu bersekolah? Bukankah seharusnya kamu menikmati hidupmu, bermain, bersuka cita bersama dengan teman-teman sebayamu?" Kemudian sang anak ini tersenyum dan menjawab, "Ibu, apakah ibu tidak melihat kondisi tubuhku pada saat ini? Bagaimana mungkin dengan kondisi tubuhku yang cacat ini, aku bisa bersekolah, aku bisa bermain, bisa menjalani hidup dengan normal seperti anak-anak seusiaku yang lain?" Sang desainer ini pun kemudian tertegun. Matanya berkaca-kaca mendengar jawaban dari anak kecil ini. Dalam waktu singkat, di dalam hati sang desainer ini terjadi pergumulan yang sangat besar. Ia mengingat kembali peristiwa yang dilaluinya, betapa dalam waktu yang singkat Tuhan mengubah hidupnya yang semula memiliki apa-apa tetapi menjadi kehilangan semuanya. Di dalam waktu yang singkat, ketika ia meratapi hidupnya, bahkan mengeraskan hatinya dan protes kepada Tuhan, justru pada saat itu Tuhan mempertemukan sang desainer ini dengan seorang anak kecil yang juga mengalami kesusahan. Akan tetapi anak kecil ini memiliki jalan keluar untuk keluar dari kesulitannya itu, dan ia masih bisa bertahan hidup. Singkat cerita, setelah melalui hari-hari yang penuh dengan pergumulan dan pengalaman perjumpaan dengan anak kecil ini, apa yang dilalui oleh sang desainer ini pada masa mudanya kini membawa perubahan yang besar dalam hidupnya, dan ia
pada saat ini menjadi salah satu sosok inspiratif bangsa Indonesia, salah satu desainer kenamaan yang sering kali memberikan pertolongan kepada anak-anak di salah satu atau bahkan ada banyak yayasan khusus untuk anak-anak cacat yang ada di Indonesia, dan ia menjadi salah satu pemberi sumbangan dan juga merawat anak-anak itu. Ternyata dari pengalaman hidupnya yang sulit, ada buah, ada makna yang bisa didapatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pengalaman hidup sang desainer ini mungkin saja juga pernah kita alami. Kehilangan pengharapan, kehilangan daya untuk hidup tatkala kondisi hidup kita sedang menghadapi tantangan. Bisa saja terjadi, dan mungkin penyebabnya satu dengan jemaat yang lain bisa berbeda-beda. Akan tetapi pada hari ini ada satu hal yang harus menjadi refleksi bagi kita bersama berdasarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan agar hidup tetap berpengharapan sekalipun kita menghadapi tantangan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan belajar dari bacaan Alkitab di hari Minggu ini melalui perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus dalam bingkai pengajaran kepada para murid mengenai hal kerajaan surga. Ada satu fakta menarik di dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus pada saat itu ternyata bukanlah cerita yang fiktif. Peristiwa perjamuan kawin ini benar-benar terjadi dalam tradisi bangsa Yahudi pada saat itu. Dan tradisi ini terjadi di salah satu desa di kawasan Palestina, yang mana desa ini memiliki suatu tradisi, ada satu adat ketika ada pesta perkawinan. Pesta perkawinan ini adalah salah satu peristiwa yang cukup penting, yang cukup besar, yang memang pantas untuk dirayakan oleh masyarakat yang tinggal di desa di kawasan Palestina itu. Untuk merayakan sukacita yang dialami, yang dirasakan oleh sang mempelai ini, seluruh warga desa hadir dan mendampingi pasangan, mendampingi mempelai itu untuk masuk ke rumah tangga yang baru. Bahkan sekalipun warga desa itu harus melakukan perjalanan yang cukup panjang, menempuh perjalanan yang cukup panjang, hal itu tidak menjadi kendala buat mereka. Sebab motivasi mereka adalah harus datang dan memberikan ucapan selamat, memberikan doa sebanyak mungkin agar mempelai yang sedang berbahagia ini semakin merasa berbahagia. Dan salah satu yang menjadi keunikan dari tradisi perkawinan ini adalah, kalau di dalam tradisi kita bangsa Indonesia umumnya pasangan-pasangan setelah menikah itu akan apa, Bapak Ibu Saudara? Bulan madu, akan merencanakan untuk bulan madu. Tapi tidak demikian dengan tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang di desa di Palestina itu. Yang mereka lakukan justru akan mengadakan pesta yang besar-besaran, bahkan bisa sampai 1 minggu di dalam rumah mereka. Dan kemudian mereka akan tinggal bersama-sama, mengundang teman-teman pilihan mereka untuk berpesta, dan pintu akan mereka buka selebar-lebarnya agar mereka bisa datang dan merasakan sukacita bersama-sama. Akan tetapi sebelum sang mempelai laki-laki ini tiba, teman-teman dari mempelai perempuan ini akan berjaga-jaga untuk melihat, untuk menantikan kapan sang mempelai laki-laki ini datang. Oleh karenanya, karena mereka tidak mengetahui kapan sang mempelai laki-laki ini datang, 24 jam mereka harus terus berjaga-jaga. Baik itu siang, malam, kapanpun itu waktunya, mereka harus siap untuk menyambut sang mempelai laki-laki ini. Oleh karenanya di dalam perumpamaan ini disebutkan bahwa ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang sama-sama membawa pelita
untuk menantikan kehadiran dari sang mempelai laki-laki. Pelita ini tentu saja berfungsi untuk memberikan penerangan ketika kegelapan datang. Dan coba kita bayangkan, kalau mereka tidak bersiap-siap, mereka tidak memiliki persiapan minyak, persiapan diri yang lain yang cukup untuk masa-masa mereka menantikan sang mempelai, tentu mereka akan kewalahan, tentu mereka akan menghadapi kesulitan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diperlukan kebijaksanaan di dalam mempersiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk menyambut sang mempelai laki-laki itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 gadis bijaksana yang mereka tidak hanya membawa pelita tetapi juga membawa bekal cadangan minyak. Sedangkan di sisi yang lain ada 5 gadis yang membawa pelita, akan tetapi mereka tidak membawa minyak yang cukup untuk cadangan perbekalan mereka. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, minyak yang dimaksud di dalam ayat ini seringkali digambarkan atau diartikan sebagai roh Allah. Kalau kita tarik ke dalam konteks pada masa ini, persiapan yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana yang membawa minyak cadangan tersebut dapat kita maknai sebagai persiapan yang mesti kita lakukan dalam rangka mewujudkan tanda-tanda kerajaan surga. Persiapan yang mereka lakukan itu dapat kita hayati dengan cara mengisi hati kita dengan firman Allah dan juga berelasi intim dengan Tuhan sehingga roh Allah berkuasa di dalam hidup kita. Kalau jemaat Tuhan mampu melakukan hal ini, mampu bersikap seperti 5 gadis yang bijaksana, sekalipun kita lelah, sekalipun kita tertidur, artinya sekalipun ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, hal itu tidak akan menjadi suatu hal yang berarti karena kita sudah punya persiapan terlebih dahulu untuk menghadapinya. Berbeda dengan sikap yang dimiliki oleh 5 gadis yang bodoh. Mereka ini dianggap bodoh atau tidak bijaksana karena tidak membawa cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Meski sikap mereka ini tidak disebutkan sebagai perbuatan yang jahat, namun sikap mereka ini tetap kurang bijaksana. Mereka sudah tahu akan melewati tantangan-tantangan, mereka akan melewati malam yang begitu panjang, akan melewati peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa diperkirakan di dalam menanti sang mempelai laki-laki, namun justru mereka tidak mempersiapkannya. Disitulah letak ketidakbijaksanaan yang dilakukan oleh 5 gadis yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau perumpamaan ini kembali kita hubungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa makna yang bisa kita petik? Pada saat ini kita diingatkan agar senantiasa berusaha untuk hidup bijaksana dalam segala keadaan. Kita diingatkan untuk memiliki hati yang bijaksana, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, yang dipenuhi dengan cinta kasih Allah, agar setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup kita ini hanya berfokus pada tujuan kita di dalam menantikan Kristus Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hal apa yang bisa kita lakukan untuk menyongsong kehadiran dari Kristus Yesus? Hal ini bisa kita lakukan dengan cara tentu saja menggumuli firman Tuhan. Tentu saja kita rajin beribadah. Akan tetapi yang harus kita koreksi pada saat ini, apakah ibadah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, ataukah ibadah yang kita lakukan ini hanyalah semata-mata formalitas belaka tanpa adanya tindakan nyata dari buah ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu atau setiap hari di mana kita melakukan persekutuan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mempersiapkan hidup kita melalui relasi yang intim dengan Tuhan.
Melalui perumpamaan dari 5 gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, kita diajak untuk berkaca. Apakah sikap hidup kita selama ini sudah cukup bijaksana di dalam menantikan kehadiran Allah? Sebagai gereja, sudah seharusnya kita mempersiapkan diri, memberikan pertanggungjawaban kita ketika nanti Kristus datang yang kedua kalinya. Dengan cara yang bagaimana? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan, yang mana persiapan itu membutuhkan keteguhan hati untuk kita bisa menjalaninya. Peribadahan-peribadahan yang kita lakukan kiranya bukan hanya menjadi peribadahan semata, akan tetapi ada buah yang kita wujudkan dari nilai-nilai dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu. Bagaimana kita bisa menunjukkan buah-buah dari firman Tuhan? Tentu saja dengan sikap hidup kita yang mau hadir bagi sesama kita. Tentu saja dengan sikap hidup kita yang tetap berpengharapan sekalipun kita mengalami kesulitan di dalam hidup. Biasanya orang yang mengalami kesulitan hidup itu, hal pertama yang dilakukan itu biasanya bersedih. Biasanya terus meratapi nasib. Akan tetapi hal itu ternyata tidak boleh berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita untuk tetap berpengharapan. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita untuk tetap berjaga-jaga apapun kondisi hidup yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka menjadi sebuah refleksi bersama bagi saudara dan saya pada saat ini. Apakah selama ini kita telah sungguh-sungguh beribadah? Kita telah sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Ataukah relasi yang kita bangun dengan Tuhan ini sebatas formalitas, bahkan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita? Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa relasi dengan Allah seharusnya mewujud dalam tindakan sehari-hari kita. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui peribadahan, persekutuan doa, dan kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya, seharusnya kita pun juga mewujudkan buah dari relasi kita itu dengan cara hadir bagi sesama kita, dengan cara membaktikan hidup kita untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan dari kita. Bukan hanya kita sebagai gereja yang utuh, akan tetapi pribadi lepas pribadi pun juga memiliki tanggung jawab untuk hadir dan melayani orang-orang di sekitar kita. Setidaknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa tetap setia, kita tetap bisa taat kepada Tuhan sekalipun mengalami tantangan hidup, setidaknya kalau kita bisa mewujudkan ibadah kita dengan kehadiran bagi sesama, dua hal ini sudah menjadi tabungan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sekalipun kita tidak mengetahui kapan kedatangan Tuhan, tapi kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia memberikan pertanggungjawaban dari hidup yang kita jalani selama ini. Selamat merefleksikan dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena sapaan firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami yang menguatkan hati. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang tetap setia dan berjaga-jaga, menanti kedatangan-Mu Tuhan melalui sikap hidup kami yang terus menggumuli firman Tuhan dan juga mewujudkan firman Tuhan tersebut melalui sikap hidup kami yang selalu hadir bagi sesama di sekitar kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi rema di dalam hati kami dan boleh benar-benar kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami pun juga memohon ampun jikalau di dalam sikap hidup kami Tuhan seringkali masih mendukakan hati-Mu. Seringkali Tuhan hidup kami masih jauh dari kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguatkan kami untuk bisa memperbarui sikap hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa, kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Samijan, kami berdoa bagi Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak Ibu Andrea Sukinowati, Bapak Sutiono, Ibu Kusran. Kami berdoa bagi Bapak Suratno, Ibu Tati Sehono, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Suyati Mulyono. Kami berdoa bagi Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto. Kami berdoa bagi Bapak Agustri, kami berdoa bagi Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rashid dan Bapak Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu yang sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita, sehingga hidup mereka boleh semakin dipulihkan dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi gereja-Mu GKJ Sampangan Keradenan yang ada di sini. Kami berdoa bagi seluruh majelis yang bertugas melayani jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Berkatilah kami para majelis dan juga keluarga kami, agar kiranya Tuhan bersama-sama kami boleh melayani Engkau. Bersama-sama Tuhan kami boleh membaktikan hidup kami Yesus untuk melayani saudara-saudara kami, baik yang ada di gereja ini maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Ibu Bambang Santoso. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang Santoso di dalam pelayanan yang dilakukan Tuhan. Berikut juga dengan keluarga yang juga turut serta di dalam pelayanan beliau Tuhan. Berilah mereka kekuatan di dalam melakukan pelayanan tersebut, agar kiranya Tuhan mereka dapat membaktikan hidup mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja melalui pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk segenap jemaat GKJ Sampangan Keradenan dimanapun kami berada. Baik kami yang bekerja Tuhan berkati, kami yang bersekolah Tuhan juga memberkati, kami yang sudah adi yuswa sekalipun Tuhan Yesus juga menolong kami agar kami tetap menjadi pribadi yang baik, menjadi adi yuswa yang bisa memberikan teladan, bisa memberikan pengajaran bagi anak cucu kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Tuhan Yesus.
Kami sedang bersiap-siap Tuhan untuk memasuki masa Advent dan Natal. Tuhan berkati segenap persiapan dari panitia yang ada, agar apa yang kami rencanakan ini Tuhan, semuanya hanya berasal dari-Mu, dan kiranya kehendak-Mu sajalah Tuhan yang terjadi bagi kami semua. Kami berdoa bagi proses pemanggilan pendeta yang pada saat ini masih tahap pembimbingan dan persiapan untuk ujian peremtoir. Tuhan berkati segenap persiapan yang dilakukan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan gembala yang baik dan bijaksana bagi jemaat di GKJ Sampangan Kradenan ini Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami juga mengingat di tanggal 14 November tahun 2020 besok, Majelis GKJ Sampangan Kradenan akan melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Riko Febrianto dan Saudari Francisca Natalia. Kami berdoa Tuhan, kiranya calon mempelai berdua Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa menerima peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Gereja-Mu yang akan melayani Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati segenap persiapan yang dilakukan. Kami berdoa Tuhan Yesus, pada saat ini kami teringat jikalau pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 kemarin ada saudara kami yang Engkau panggil untuk pulang ke rumah Bapa, yaitu Ibu Kabar Sejati, orang tua dari Ibu Hana Cita Bakti, warga kelompok Karangkumpul. Kami turut merasakan duka cita yang mendalam Tuhan atas kepulangan saudara kami ini. Akan tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini atau dalam bulan November ini merayakan sukacita karena pertambahan usia, baik secara pribadi maupun pertambahan usia pernikahan atau perkawinan. Tuhan berkati kami agar kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada kehidupan kami sebelumnya. Kiranya kehidupan pernikahan kami yang bertambah usia ini Tuhan, Tuhan Yesus juga menolong agar biduk rumah tangga ini Tuhan tetap dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus, kami masih tetap berharap, kami masih tetap terus berserah kepada Engkau karena kami percaya Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang mengerti apa yang kami perlukan, yang mengerti segenap hidup kami, apa yang terjadi di dalam hidup kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menggandeng tangan kami karena kami mau tetap bersama-sama dengan Engkau sampai akhir hayat kami. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk mengaturkan persembahan. Untuk nats pengantar dibacakan dari Tawarikh 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat, dalam mengaturkan persembahan, mari kita nyanyikan, diambil dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai dengan 3. Sambil puji
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, sungguh besar anugerah-Mu telah memelihara kami dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kami. Dari anugerah-Mu yang tak ternilai ini, perkenankanlah kami untuk bersama-sama menganturkan persembahan yang kami sadar tidak sebanding dengan anugerah-Mu, yang berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan persembahan istimewa lainnya. Berkati dan layakkan persembahan ini supaya berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk yang mengelola dan menyimpan persembahan ini. Berilah kebijaksanaan dan kemampuan sehingga semuanya hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Dalam posisi berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.